Bab 1598, mengekstrak esensi jiwa. Membakar jiwa seseorang? Xiao Xuan, kamu gila! Wajah besar itu tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan besar setelah melihat nyala api aneh naik dari tubuh Xiao Xuan. Suaranya yang tajam berteriak, membakar jiwa seseorang. Kamu akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Membakar jiwa seseorang. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat dia berdiri di bawah. Ekspresinya langsung berubah drastis. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami mengerti mengapa jiwa akan menyala. Ini adalah metode yang mirip dengan penghancuran diri dari tubuh seseorang yang memungkinkan untuk melepaskan kekuatan yang sangat besar untuk jangka waktu sementara. Namun, harga itu adalah nyawa seseorang. Pengapian jiwa ini serupa. Itu membakar jiwa seseorang untuk mendapatkan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Harganya adalah jiwa seseorang akan benar-benar hancur. Leluhur, tubuh Xiao yang sedikit bergetar. Matanya tanpa sadar berubah sedikit merah. Xiao Xuan tidak menyebutkan bahwa dia akan menyalakan jiwanya sendiri. Misi saya telah selesai. Tidak penting apakah saya hidup atau mati. Xiao Xuan hanya tersenyum di hadapan jiwa makam surgawi yang agak ketakutan. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Dia mengangkat tangannya, yang berisi api dan meraih yang terakhir dari kejauhan. Segera, kekuatan hisap yang mengerikan terbentuk di telapak tangannya. Adalah mungkin untuk melihat fluktuasi intens yang tiba-tiba terbentuk di mulut besar jiwa makam surgawi. Seolah-olah ada sesuatu yang ditarik dengan paksa. Apakah kamu menyeretku bersamamu jika kamu ingin mati? Jiwa makam surgawi meraung dengan marah. Seluruh makam surgawi bergetar di bawah derunya. Mulutnya yang besar melebar dan tombak spiritual yang tak terlihat, yang berukuran ribuan kaki, tiba-tiba melesat keluar. Itu merobek ruang dan tembakan kejam ke arah Xiao Xuan. Saya telah menyalakan jiwa saya sebagai harga. Anda tidak dapat menghentikan saya. Xiao Xuan tampak sangat tenang dalam menghadapi pembalasan makam surgawi. Dia tersenyum sedikit dan langsung mengulurkan tangannya. Setelah itu, dia mengepalkannya dengan lembut. Gelombang sonik yang tajam meletus. Tombak spiritual tiba-tiba berhenti. Akhirnya, itu berbalik dengan lambaian lengan Xiao Xuan. Sebaliknya, itu menembak kembali ke jiwa makam surgawi dengan cara yang bahkan lebih ganas. Bahkan ada beberapa kelompok api aneh di tombak. Itu adalah nyala api dari pembakaran jiwa. Suos! Kecepatan tembakan tombak ke belakang sangat cepat. Dalam sekejap, itu langsung berubah menjadi cahaya api yang menembus wajah besar itu. Segera, nyala api yang terdapat pada tombak itu sepertinya telah bertemu dengan beberapa kayu kering. Itu menyebar dengan kecepatan kilat dengan ledakan. Api yang menyebar menyebabkan pekikan yang menyedihkan dipancarkan dari jiwa makam surgawi. Jika itu pertarungan biasa, jiwa makam surgawi mungkin sedikit berhati-hati terhadap Xiao Xuan, tetapi itu tidak akan takut padanya. Namun, yang terakhir telah membakar jiwanya sendiri saat mereka mulai bertarung. Secara alami, kekuatannya melonjak. Bahkan jiwa makam surgawi mengalami kesulitan besar melawan Xiao Xuan. Selain itu, nyala api dari pembakaran jiwa seseorang memiliki efek yang sangat mematikan pada tubuh spiritual seperti jiwa makam surgawi. Wajah spiritual besar di langit ditutupi oleh api. Akhirnya, wajah besar itu menyusut dengan cepat. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang serangan spiritual yang tidak terkendali terus meletus dari dalam tubuhnya, menyebabkan seluruh tempat terbalik. Semua badan energi ketakutan sampai melarikan diri jauh dari wilayah ini. Mereka takut bahwa mereka akan benar-benar hancur jika mereka terjebak dalam pertarungan. Api teratai iblis pemurni membakar di sekitar tubuh Xiao Yan. Meskipun serangan spiritual sangat kuat, masih mungkin bagi Xiao Yan untuk melawannya dengan kekuatannya. Karena itu, dia tidak mundur.
Matanya terfokus erat pada pertempuran di langit. Kekuatan spiritual Xiao Xuan saat ini telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Terlepas dari bagaimana Xiao Yan menyelidiki, tidak mungkin baginya untuk mendeteksi batas. Jelas, pembakaran jiwanya telah memungkinkan Xiao Xuan memasuki kondisi yang tak terkalahkan. Namun, Xiao Yan tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat saat dia memikirkan bagaimana kondisi ini mengharuskan Xiao Xuan membayar jiwanya sebagai harga. Xiao Xuan saat ini mungkin hanya pecahan jiwa, tapi setidaknya dia masih bertahan. Namun, setelah pertempuran ini, jiwanya akan benar-benar lenyap dari dunia ini setelah benar-benar tersulut. Xiao Xuan, aku tidak akan melepaskanmu. Wajah besar itu menyusut di dalam nyala api. Sesaat kemudian, itu benar-benar berubah menjadi bentuk manusia. Mata merah menatap tajam ke arah Xiao Xuan saat keinginan membunuh melonjak. Xiao Xuan benar-benar mengabaikan deru jiwa makam surgawi. Kedua tangannya dirapatkan. Mereka dengan cepat membentuk banyak segel yang rumit. Dengan terbentuknya segel, banyak cahaya api tiba-tiba keluar dari jari-jarinya. Akhirnya, mereka dengan cepat terjalin bersama di langit dan berubah menjadi formasi besar. Di tengah formasi adalah jiwa makam surgawi. Desis-mendesis. Sebelum jiwa makam surgawi dapat bereaksi terhadap formasi yang dibuat, sinar api mulai berjatuhan dari segala arah di dalam formasi. Setelah itu, dia mendengar suara mendesis. Sinar api yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh jiwa makam surgawi dan menggantungnya di dalam formasi. Bang-bang! Jiwa makam surgawi berjuang dengan liar dalam menghadapi belitan ini. Gelombang demi gelombang fluktuasi spiritual yang menyebabkan bahkan ekspresi Xiao Yan berubah, terus-menerus menabrak sinar api yang terjerat di sekelilingnya seperti bola meriam. Namun, sinar api yang tampaknya lemah itu tampaknya memiliki efek penahanan yang besar pada kekuatan spiritual. Terlepas dari seberapa kuat serangan spiritual itu akan dengan cepat pucat saat bersentuhan dengan sinar api. Kamu pasti benar-benar meremehkan Xiao Xuan jika kamu pikir aku tidak bisa menghabisimu dalam keadaan ini. Xiao Xuan melirik jiwa makam surgawi yang berjuang keras. Dia tersenyum tipis. Suaranya tidak keras tetapi memiliki riak yang mendominasi. Meskipun ahli pamungkas saat itu adalah pecahan jiwa, dia masih memiliki aura yang mendominasi. Xiao Xuan, lepaskan aku. Kita bisa mendiskusikan apapun yang kamu mau. Nada jiwa makam surgawi telah sangat melunak setelah berjuang sia-sia untuk waktu yang lama. Dipahami bahwa Xiao Xuan jauh lebih kuat darinya dalam kondisinya saat ini. Namun, jika itu bisa menunda waktu, Xiao Xuan akan menghilang bahkan jika itu tidak menyerang. Tidak perlu ada diskusi. Serahkan esensi spiritualmu. Xiao Xuan hanya tersenyum di hadapan nada lembut jiwa makam surgawi. Sinar api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menusuk dengan kejam ke tubuh yang terakhir. Setelah itu, sinar api perlahan ditarik. Dengan pergerakan sinar api, adalah mungkin untuk melihat sekelompok cahaya sebening kristal berukuran 10 kaki perlahan-lahan diekstraksi dari dalam tubuh jiwa makam surgawi. Cahaya terang tersebar dari dalam gugusan cahaya sebening kristal ini ketika sebagian darinya terpapar. Tangan Xiao Yan terulur ke gugus cahaya di depannya. Perasaan hangat segera muncul di dalam jiwanya. Saat ini, dia sepertinya bisa mendengar tangisan serakah dari dalam jiwanya. Apakah ini esensi spiritual dari jiwa makam surgawi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah mendapatkan beberapa esensi spiritual dari Hall of Soul setelah menghancurkan Main Hall of the Hall of Soul. Namun, esensi spiritual saat itu tampak tidak signifikan dibandingkan dengan gugusan cahaya yang saat ini di depannya. Kemurnian yang terakhir berkali-kali lebih kuat daripada esensi spiritual di dalam aula jiwa. Aum mengaum. Jiwa makam surgawi memancarkan binatang buas seperti raungan setelah esensi jiwa ini ditarik keluar dengan paksa. Akhirnya menjadi takut pada saat ini. Xiao Xuan, lepaskan aku.
Saya akan menyerahkan seluruh makam surgawi kepada Anda. Anda dapat memiliki semua yang Anda inginkan. Jiwa makam surgawi terus berteriak di bawah ketakutan ini. Namun, teriakannya sama sekali tidak berguna. Xiao Xuan bahkan tidak repot-repot melihatnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat dan sinar api membesar. Akhirnya, setengah dari gugusan cahaya sebening kristal itu dengan paksa diseret keluar dari tubuh jiwa makam surgawi. Xiao Xuan, aku akan bertarung denganmu. Jiwa makam surgawi akhirnya mengerti bahwa ia akan benar-benar paroki kecuali jika ia berjuang habis-habisan setelah merasakan energi yang berkurang dengan cepat di dalam tubuhnya. Cahaya melonjak dari dalam tubuhnya. Beberapa api benar-benar mulai melonjak. Itu juga dipaksa untuk menyalakan jiwanya sendiri. Bam! Namun, bibit api baru saja bangkit dari tubuhnya ketika sebuah telapak tangan tiba-tiba turun dari langit dan membanting wajahnya dengan kejam. Kekuatan besar itu langsung membuatnya terbang. Pada saat yang sama, klaster cahaya sebening kristal juga mengeluarkan suara, engah, dan diseret keluar dari dalam tubuh spiritual makam surgawi. Jangan! Kembalikan padaku! Perasaan lemah segera memenuhi tubuh jiwa makam surgawi setelah esensi spiritualnya diekstraksi dengan paksa. Itu meraung dengan gila-gilaan saat menyerang esensi spiritual. Xiao Xuan melambaikan tangannya di hadapan jiwa makam surgawi yang menyerbu. Angin yang menakutkan memaksa yang terakhir kembali, menyebabkannya jatuh ke tanah. Mata tubuh energi di kejauhan itu tiba-tiba menjadi merah setelah jiwa makam surgawi mendarat di tanah. Kebencian berkedip di mata itu. Akhirnya, mereka bergegas maju dari segala arah di tengah raungan rendah dan dalam dan dengan gila-gilaan menyerang jiwa makam surgawi yang sangat lemah. Jiwa makam surgawi secara alami tidak dapat memblokir nomor seperti itu serangan setelah kekuatannya diekstraksi. Oleh karena itu, pekikan menyedihkan segera terdengar. Tubuhnya juga hancur menjadi debu. Fragmen jiwa marah yang dipenuhi dengan ketidakpuasan melayang ke atas sebelum secara bertahap berhamburan bersama angin. Jiwa makam surgawi ini benar-benar berakhir dengan nasib seperti itu. Mata merah darah dari tubuh energi di tanah segera menjadi lebih jelas setelah jiwa makam surgawi menghilang. Keinginan ingin melahap pihak lain ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka juga sangat berkurang. Mereka terkejut sesaat sebelum mereka semua berlutut dengan hormat ke arah Xiao Xuan di langit. Xiao Xuan tidak peduli dengan aksi badan energi ini. Gugusan cahaya sebening kristal setinggi 10 kaki tergantung di depannya. Matanya melihat ke arah Xiao Yan di bawah dan tersenyum sedikit. Anak kecil, hanya ini yang bisa kulakukan. Apakah Anda akan dapat melakukan terobosan ke jiwa di state akan sepenuhnya tergantung pada keberuntungan Anda. Bab 1599 di State Soul. Leluhur, Xiao Yan menatap Xiao Xuan yang tersenyum hangat. Hidungnya tanpa sadar merasakan sedikit jiwa, sempurnakan dan serap itu. Xiao Xuan menyeringai. Dia menjentikkan jarinya dan kristal dengan jelas gugusan cahaya di depannya perlahan terbang ke bawah. Cahaya terang terus-menerus dipancarkan dari dalam. Itu muncul seperti matahari yang hangat. Xiao Yan menyaksikan gugusan cahaya sebening kristal tergantung di depannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa yang menyebar di dalamnya sedalam dan tak terduga seperti lautan. Bahkan jiwa negara surgawinya yang sempurna tampak sangat kecil di depan kekuatan spiritual ini. Jiwa makam surgawi dibentuk oleh fragmen jiwa dari banyak ahli setelah kematian mereka. Kekuatan spiritual yang dikandungnya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Leluhur, Xiao Yan pasti akan menghidupkan kembali kejayaan klan Xiao. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia sekali lagi tahu dengan hormat ke arah Xiao Xuan di langit. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil langkah maju dan langsung berjalan ke klaster cahaya terang. Segera, sebuah cahaya melintas dan menelan seluruh tubuh Xiao Yan ke dalamnya. Tubuh Xiao Xuan tampak sedikit pucat saat dia berdiri di langit.
Dia melihat gugusan cahaya sebening kristal yang muncul seperti matahari. Senyum senang terbentuk di wajahnya. Dia sangat puas dengan keturunan ini. Mungkin Xiao Yan bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa dia lakukan saat itu. Masih ada waktu. Mudah-mudahan saya bisa menunggu sampai Anda keluar dari retret Anda. Xiao Xuan bergumam. Dia segera duduk di luar klaster cahaya. Mata tenang itu sesekali menyapu tanah. Semua tubuh energi buru-buru memalingkan muka dan mundur dengan jarak yang sangat jauh di bawah pandangannya. Esensi spiritual dari jiwa makam surgawi adalah godaan besar bagi mereka. Namun, jelas bahwa tidak ada yang berani membiarkan godaan ini berakar di bawah pencegahan Xiao Xuan. Tempat ini adalah laut yang tampaknya tak berujung. Gelombang bergejolak di atas laut. Tampaknya ada gelombang raungan yang berasal dari dalam jiwa seseorang yang bergema di tempat ini. Tubuh Xiao yang melayang di udara di atas laut. Matanya melihat ke arah laut di bawah. Ada kejutan yang kuat di dalam matanya. Gugus cahaya itu tidak tampak besar, tetapi dia tidak menyangka ada dunia lain di belakangnya. Setelah Xiao Yan menyelidiki laut ini, dia berakhir dengan kesimpulan yang mengejutkan. Laut ini sebenarnya sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan spiritual. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat kekuatan spiritual yang begitu besar dan menakutkan. Dibandingkan dengan laut spiritual ini, jiwa negara surgawinya yang sempurna tampaknya sama sekali tidak signifikan. Tanpa diduga, jiwa makam surgawi begitu menakutkan. Tidak heran bahkan leluhur harus menyalakan jiwanya sendiri. Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Xiao Xuan harus menggunakan metode bunuh diri timbal balik semacam ini ketika menyerang jiwa makam surgawi terlepas dari kemampuannya. Itu sebenarnya karena bahkan Xiao Xuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan jiwa makam surgawi dalam keadaan normalnya. Jiwa makam surgawi sudah menghilang. Semua kekuatan spiritual adalah tempat ini tidak memiliki pemilik. Tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Jika desas-desus tentang ini menyebar, kemungkinan semua ahli dari benua akan bergegas dengan cara yang gila. Selama seseorang mampu memperbaiki kekuatan spiritual tempat ini, jiwa mereka pasti akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Bahkan mungkin untuk mencapai jiwa di state yang legendaris itu, hadiah yang diberikan Xiao Xuan kepadanya ini benar-benar hebat. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya juga berangsur-angsur menjadi ditentukan. Sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu. Alasan Xiao Xuan membayar harga yang mahal untuk memberinya hadiah ini adalah untuk memungkinkan dia memiliki beberapa kemampuan untuk melawan klan Hun. Xiao yang saat ini tidak punya banyak waktu lagi. Dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Aliran waktu di tempat ini juga berbeda dibandingkan dengan makam surgawi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat ruang ini dan ekspresi serius terbentuk di matanya. Dia menemukan bahwa kekayaan kekuatan spiritual di tempat ini sebenarnya telah mengubah aliran waktu. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah makam surgawi yang telah menyusut berkali-kali. Namun, aliran waktu di tempat ini sepertinya lebih lambat dari makam surgawi. Makam surgawi di dalam makam surgawi. Hah! Xiao Yan menghela napas panjang. Dia secara bertahap menstabilkan emosinya. Waktu di tempat ini lebih lambat dari makam surgawi. Ini bagus untuknya. Kalau tidak, dia tidak tahu apakah dia benar-benar mampu memperbaiki semua lautan spiritual yang luas dan perkasa ini dalam waktu 2 bulan atau lebih. Xiao Yan duduk di udara. Tubuhnya perlahan turun dari langit dan mendarat di permukaan laut. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak keluar dari alisnya. Setelah itu, teriakan pelan terdengar dan itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang berukuran beberapa ribu kaki. Sosok ilusi menutupi Xiao Yan dan duduk. Api teratai setan pemurnian yang sengit mulai menyebar dari dalam tubuh ilusi spiritual yang besar.
Itu secara langsung mewarnai sosok ilusi spiritual menjadi orang yang tertutup api. Panas yang mengerikan menyebar ke seluruh ruang ini. Gemuruh, laut spiritual, tempat Xiao Yan berada, mulai bersiul setelah api teratai iblis pemurni menutupi tubuh ilusi spiritual Xiao Yan. Sebuah pusaran besar 10.000 kaki terbentuk di bawahnya. Kekuatan spiritual melesat dari segala arah. Tampaknya telah mengalami semacam tarikan kuat saat mulai berubah menjadi pilar air spiritual besar ribuan kaki yang terus-menerus menembak ke sosok ilusi spiritual besar. Desis-mendesis. Pilar air spiritual yang tampaknya nyata menabrak sosok ilusi spiritual. Namun, gelombang suara mendesis meletus setelah pilar air spiritual menyentuh api teratai iblis pemurni. Kabut putih tebal naik. Akhirnya, itu berubah menjadi awan yang menutupi tubuh ilusi spiritual besar Xiao Yan. Kekuatan spiritual tempat ini mungkin dianggap luas dan perkasa tetapi sedikit berbintik-bintik. Bagaimanapun, jiwa makam surgawi telah dibentuk dengan menyerap banyak jiwa milik para ahli yang sudah mati. Namun, ini tidak dianggap merepotkan bagi Xiao Yan yang memiliki api teratai iblis pemurnian. Kemampuan pemurnian api teratai iblis pemurnian sangat berguna dalam hal pemurnian. Selain itu, ada juga Little Yi yang hadir di dalam tubuh Xiao Yan. Dengan hanya berpikir, semua kemampuan pemurnian akan bergabung menjadi kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dan memurnikannya menjadi bentuk yang paling murni. Banyak pilar air spiritual besar terus melompat dari permukaan laut yang luas dan perkasa seperti ular sanca besar. Akhirnya, mereka menuangkan ke sosok ilusi spiritual yang duduk di langit. Itu menyebabkan sosok ilusi besar secara bertahap memancarkan cahaya neon setelah kabut yang bisa menutupi matahari meletus. Melihat dari kejauhan, itu benar-benar tampak seperti patung dewa yang berdiri di dunia ini dan dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Efek penyempurnaan ini dapat menyebabkan banyak orang menjadi sangat terkejut. Laut spiritual juga mulai membentuk banyak gelombang besar dengan aliran waktu karena terus bergemuruh di dunia ini. Sementara Xiao Yan melahap dan menyempurnakan kekuatan spiritual seperti ikan paus, tekanan yang dipancarkan dari jiwanya juga secara bertahap menjadi semakin menakutkan. Kekuatan spiritualnya yang melonjak secara bertahap mendekati keadaan legendaris dengan kecepatan tetap. 1 bulan berlalu. Sudah sebulan di dalam makam surgawi sejak Xiao Yan memasuki gugusan cahaya. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari retretnya selama bulan ini. Bagian dalam klaster cahaya tidak memancarkan fluktuasi aneh. Semuanya persis sama seperti 1 bulan yang lalu. Xiao Xuan diam-diam duduk di luar gugusan cahaya sebening kristal. Kedua matanya sedikit tertutup. Dia muncul seperti seorang biarawan yang bermeditasi. Tubuhnya menjadi jauh lebih pucat dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Apalagi dari penampilannya, dia juga sudah mulai menua. Semua orang tahu bahwa dia sudah akan mencapai akhir hidupnya. Namun, dia terus menunggu dengan gigih. Banyak tubuh energi di tanah menyaksikan tubuh Xiao Xuan secara bertahap. Mereka merasakan sedikit kesedihan. Hal yang paling menyedihkan adalah jatuhnya seorang pahlawan. Xiao Xuan adalah individu yang tak tertandingi baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia sudah mati. Namun, dia sekarang hanya menunjukkan kelesuan orang tua biasa. Mata di bawah alis putih berkedut. Mereka perlahan dibuka. Wajahnya yang tua menunjukkan senyuman saat dia melihat gugusan cahaya di depannya. Tubuhnya juga menjadi lebih ilusi pada saat ini. Anak kecil, waktuku hampir habis. Gumaman lembut lelaki tua itu bergema di langit. 1 bulan di dalam makam surgawi seperti setahun bagi Xiao Yan yang berada jauh di dalam lautan spiritual. Sosok ilusi spiritual yang sangat besar duduk di laut. Awan yang kaya menutupi seluruh dunia. Sosok ilusi spiritual menjadi semakin nyata. Pada akhirnya, itu pada dasarnya telah berubah menjadi raksasa nyata yang berukuran beberapa ribu kaki. Cara itu seolah-olah itu adalah Xiao Yan yang telah diperbesar berkali-kali. Napas Xiao Yan seperti guntur.
Awan tebal melonjak ke lubang hidungnya seperti awan naga. Rambutnya seperti air terjun besar setinggi 10.000 kaki. Pakaiannya berkibar dan semacam gelombang besar yang menakutkan bergejolak di permukaan laut. Seorang raja dunia seperti aura tampaknya samar-samar dipancarkan dari tubuh spiritual yang sangat besar. Aura ini seolah-olah dia adalah penguasa jiwa. Banyak tubuh energi diam-diam menghela nafas setelah hari terakhir bulan kedua di dalam makam surgawi telah tiba. Ini karena sosok tua di langit telah memucat hingga hampir tidak terlihat. Meskipun ini masalahnya, lelaki tua itu terus menunggu dengan tenang. Obsesi tampaknya telah memungkinkan dia, yang telah mencapai ajalnya, untuk tetap berada di dunia ini. Sepertinya, aku tidak bisa menunggu hal itu terjadi. Sosok seperti yang sudah transparan di langit yang tenang sedikit berfluktuasi. Xiao Xuan menyeringai. Matanya mengungkapkan sedikit penyesalan. Anak kecil, aku merasa sangat yakin bahwa klan Xiao memilikimu. Selamat tinggal. Mata Xiao Xuan perlahan tertutup. Tubuhnya juga menjadi semakin pucat. Bang! Namun, ruang di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar hebat sementara tubuh Xiao Xuan akan menghilang. Riak yang tampaknya milik penguasa dunia dengan cepat menyebar. Semua badan energi tanpa sadar bergidik dimanapun fluktuasi menyebar. Tekanan itu tidak bisa dilawan. Mata Xiao Xuan, yang hampir menghilang, akhirnya mengungkapkan ekspresi senang setelah mendeteksi fluktuasi ini. Keturunan Xiao Yan ini mengucapkan selamat tinggal pada leluhur. Di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, sosok besar 10.000 kaki yang menyebabkan seseorang menahan napas dengan cepat muncul di langit. Segera, sosok itu perlahan berlutut ke arah Xiao Xuan. Bab 1600, keluar dari makam surgawi. Sosok 10.000 kaki berdiri di langit. Semua tubuh energi di makam surgawi di bawahnya menyusut dan bergetar. Tekanan menakutkan tampaknya akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Tubuh Xiao Xuan benar-benar memudar di langit. Mata tua itu dipenuhi dengan ekspresi senang saat mereka menghilang. Sosok besar itu terus berlutut di langit setelah tubuh Xiao Xuan memucat. Itu lama kemudian sebelum tubuh besar itu perlahan menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi ukuran orang biasa dan diam-diam berdiri di langit. Leluhur, Xiao Yan melihat ke arah tempat Xiao Xuan menghilang dan bergumam pelan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya ke ruang kosong. Titik cahaya tak terlihat yang tidak bisa dilihat orang biasa muncul di tangannya setelah dia mengepalkannya. Ini adalah jejak kehidupan Xiao Xuan. Hanya mereka yang jiwanya telah melangkah ke negara yang bisa melihat jejak kehidupan seperti itu. Jika tidak, bahkan jika Douqi seseorang telah mencapai kelas Dou Sheng bintang 9, seseorang masih tidak dapat mendeteksi keberadaan yang sangat misterius ini. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan saat ini pada dasarnya dapat dianggap telah sepenuhnya menghilang. Pakar pamungkas itu, yang pernah mendominasi benua Douqi, telah benar-benar menghilang dari dunia. Namun, ini tidak terjadi dari sudut pandang Xiao yang setelah dia melangkah ke negara Di. Jejak kehidupan ini mungkin bisa memberikan kehidupan kepada Xiao Xuan lagi. Namun, bahkan setelah jiwanya maju ke negara Di, Xiao Yan tidak dapat melakukan hal seperti ini. Mungkin, dia hanya akan bisa melakukannya setelah dia benar-benar maju ke kelas Dou yang legendaris di masa depan. Terlepas dari apa itu, pada akhirnya masih ada harapan. Harapan ini mungkin jauh tetapi belum sepenuhnya hilang. Jejak kehidupan yang tak terlihat perlahan muncul di telapak tangan Xiao Yan. Setelah itu memasuki alisnya dan dijaga oleh dunianya seperti kekuatan spiritual yang luas dan perkasa. Mungkin, setelah waktu yang lama, lelaki tua ini, yang telah menyerahkan segalanya untuk klan Xiao, akan dapat muncul lagi di dunia ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah menyimpan jejak kehidupan. Dia menundukkan kepalanya dan melirik dunia makam surgawi. Meskipun hanya 2 bulan telah berlalu, itu hanya kurang dari setengah bulan di dataran tengah. Namun,
Xiao Yan pada kenyataannya menghabiskan hampir 2 tahun di dalam makam surgawi. Dia hanya berhasil sepenuhnya memperbaiki jiwa makam surgawi setelah menghabiskan 2 tahun. Untungnya, makam di dalam makam surgawi memiliki aliran waktu yang berbeda. Kalau tidak ada yang tahu bagaimana dunia luar akan berubah pada saat dia keluar dari retretnya dalam waktu 2 tahun. Di negara jiwa, Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Matanya melihat ke kejauhan dan keadaan pikiran yang aneh muncul dari dalam hatinya. Perasaan ini seolah-olah seluruh makam surgawi berada di bawah kendalinya. Meledak, Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia tiba-tiba meraih ruang kosong. Sebuah gunung batu ratusan ribu kaki darinya meledak menjadi debu tanpa peringatan apapun. Kekuatan spiritualnya telah menyebar ke setiap bagian makam surgawi hanya dengan pemikiran belaka. Area yang bisa dicakupnya berkali-kali lebih besar dari apa yang bisa dicapai Xiao Yan di masa lalu. Serangannya akan dapat mencapai tempat manapun yang dapat dijangkau jiwanya bahkan jika jaraknya puluhan ribu kilometer. Di State Soul dan Perfect Heavenly State hanya memiliki perbedaan 1 langkah. Namun, satu adalah langit dan yang lainnya adalah bumi. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Hanya setelah benar-benar mengalami kekuatan besar dari negara Di, seseorang akan mengerti mengapa banyak yang tidak dapat melompati alam semesta ini seperti penghalang meskipun berusaha melakukannya sepanjang hidup mereka. Hal itu karena keduanya, yang satu adalah dewa sementara yang lain adalah manusia. Mungkin sudah waktunya untuk pergi. Tubuh Xiao Yan tergantung di langit. Xiao Xuan sudah menghilang. Tidak ada apapun di makam surgawi ini yang tidak bisa dia lepaskan. Namun, karena dia telah melahap jiwa makam surgawi, Xiao Yan dapat merasakan bahwa dia memiliki kendali mutlak atas alam ini. Dengan kata lain, bahkan setelah dia meninggalkan alam Gu di masa depan, dia akan dapat dengan mudah membuka terowongan spasial yang mengarah ke alam makam surgawi dari mana saja. Selain itu, siapapun yang ingin merobek celah spasial dan memasuki makam surgawi hanya dapat melakukannya dengan izinnya. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan seperti pemilik makam surgawi ini. Dia bisa memutuskan siapa yang bisa masuk dan keluar. Xiao Yan merasa sedikit terkejut dengan hadiah yang menyertainya ini. Meskipun energi yang kaya dari makam surgawi ini tidak banyak berguna baginya dengan kekuatannya saat ini, perbedaan aliran waktu dibandingkan dengan dataran tengah cukup menarik. Bagaimanapun, itu bisa sangat meningkatkan efektivitas pelatihan seseorang. Ini akan menjadi bantuan yang sangat baik untuk dia dan fraksinya. Saya telah mengamankan kebutuhan untuk membangun wilayah saya sendiri. Xiao Yan tersenyum. Dia cukup puas dengan hadiah yang menyertainya ini. Lagi pula, jika dia ingin membangun wilayahnya sendiri, itu tidak akan memiliki kemampuan yang begitu unik. Ini karena kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh elit Dudi. Xiao Yan menekan emosi di dalam hatinya. Jarinya dengan lembut menarik melewati ruang di depannya. Garis retak spasial muncul. Matanya sekali lagi menyapu alam ini sebelum dia melangkah ke celah. Ruang bergoyang dan dia menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa sosok berdiri di udara di atas pegunungan luas alam Gu. Mereka semua mengerutkan kening ketika mereka melihat riak air seperti ruang yang berfluktuasi perlahan. Kepala klan Gu Yuan, apa yang terjadi? Lei Ying memandang Gu Yuan di sampingnya dan bertanya dengan heran. 1/2 bulan telah berlalu. Jika Xiao Yan tidak keluar, klan Hun mungkin benar-benar akan membunuh ayahnya. Yan Jin di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar sejak dia memasuki makam surgawi. Terlebih lagi, hari di mana mereka telah sepakat dengan klan Hun akan segera tiba. Makam surgawi telah ditutup. Terowongan spasial tempat ini juga benar-benar tertutup. Saya telah mencoba membuka terowongan spasial sebelumnya tetapi saya ditolak oleh sebuah kekuatan. Perasaan itu seolah-olah makam surgawi saat ini memiliki pemilik.
Gu Yuan mengerutkan kening dengan erat. Kata-kata yang dia ucapkan sangat mengejutkan semua orang. Hanya ada satu pemilik makam surgawi. Itu adalah elit Dou Di yang telah menciptakannya. Makam surgawi tetap tanpa pemilik selama bertahun-tahun. Meskipun mereka pernah berpikir untuk memperbaikinya, semuanya gagal tanpa kecuali. Sebuah ranah yang diciptakan oleh Dou Di jauh dari apa yang bisa mereka kendalikan. Oleh karena itu, bahkan dengan ketabahan mental mereka berdua, mereka tanpa sadar merasa tidak percaya setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Namun, mereka mengerti bahwa mengingat kekuatan Gu Yuan, secara alami tidak mungkin dia salah. Kalau begitu, Xiao Yan gege. Wajah cantik Sun Er menjadi sedikit pucat setelah mendengar kata-kata itu dari samping Gu Yuan. Dia tidak tertarik untuk mengetahui apakah makam surgawi memiliki pemilik. Namun, Xiao Yan saat ini di dalam. Bagaimana Xiao Yan akan kembali jika Gu Yuan tidak dapat membuka terowongan spasial? Aku akan mencoba lagi. Ekspresi Gu Yuan sedikit suram. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika makam surgawi benar-benar memiliki pemilik misterius, mustahil bagi pemilik yang terakhir untuk mencegahnya memasukinya. Segel yang dibentuk oleh tangan Gu Yuan berubah setelah suaranya terdengar. Segera, energi di sekitar mereka dengan cepat berubah menjadi tangan energi raksasa setinggi 10.000 kaki di langit. Setelah itu, dia dengan kejam meraih ruang yang berfluktuasi. Bayangan gelap besar menutupi pegunungan di sekitarnya. Telapak energi besar itu sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di luar angkasa. Namun, yang pertama hendak menabrak ruang ketika kecepatan melonjak yang terakhir tiba-tiba menjadi lebih intens. Segera setelah itu, fluktuasi dengan cepat menyebar dari dalam dan bertabrakan dengan telapak tangan besar. Itu benar-benar secara paksa menyebarkan serangan ini dari Gu Yuan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang menjadi tumpul. Kekuatan macam apa yang dimiliki Gu Yuan? Dia adalah salah satu individu terkuat di dunia ini. Bahkan seseorang sekuat Lei Ying harus menggunakan semua kekuatannya untuk menahan serangan ini. Namun, serangan ini sebenarnya telah tersebar dari fluktuasi belaka. Ini fluktuasi spiritual? Bagaimana ini mungkin? Kejutan berlanjut sesaat sebelum Lei Ying dan Yan Jin pulih dan berseru. Mendorong kembali serangan telapak tangan dari Gu Yuan dengan hanya mengandalkan fluktuasi spiritual. Kekuatan spiritual yang menakutkan seperti apa itu? Sesuatu yang salah. Siapkan formasi! 3 abadi dari klan Gu di belakang Gu Yuan tiba-tiba memiliki ekspresi muram. Mereka menjerit pelan dan banyak ahli dari klan Gu dengan cepat terbang keluar dari pegunungan di sekitarnya. Dou Qi melonjak dan dengan cepat berkumpul. Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah klan Gu. Kami hanya di sini untuk menerima seseorang dan tidak memiliki rencana lain. Gu Dao berteriak keras dengan ekspresi serius setelah formasi dibentuk. Sebuah terowongan spasial perlahan muncul di ruang yang berfluktuasi setelah suara Gu Dao terdengar. Segera, sesosok perlahan melangkah maju di depan banyak mata cemas milik para ahli dari klan Gu. Bukankah barisan ini terlalu bagus untuk menerima seseorang begitu saja? Sosok itu keluar dari terowongan spasial. Sekilas, dia melihat formasi ditempatkan di langit dan banyak ahli dari klan Gu menunggu dengan sungguh-sungguh di seluruh pegunungan. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit menarik. Xiao Yan. Semua orang tercengang setelah melihat sosok itu keluar dari terowongan spasial. Ada seorang ahli top yang telah bertukar pukulan dengan kepala klan sebelumnya. Kami hanya... Gu Dao menghela nafas lega. Dengan lambaian tangannya, dia membuat semua orang sedikit rileks. Dia tersenyum ke arah Xiao Yan. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat kejutan tiba-tiba melonjak ke wajah Gu Yuan. Segera, dia berhenti berbicara. Orang yang bertarung sebelumnya adalah kamu. Mata Gu Yuan menatap Xiao Yan. Badai besar muncul di dalam hatinya. Semua orang,
termasuk Sun Er, Yang Jin dan Lei Ying, telah membuat wajah tercengang saat mereka mendengar kata-kata ini. Balasan berikutnya dari Xiao Yan menyebabkan ekspresi tertegun ini menjadi lebih padat. Itu, saya pikir begitu.